Selamat pagi, salam menyan, salam ojo percoyo menyanar semuanya. Kembali lagi bersama saya Oming di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nuswantara, seri Kayangan Ngejowantah episode 295 dengan judul Membangun Jiwa. Sambil menunggu Mas dan Mbak Kiki bergabung, saya akan disclaimer dulu bahwa apa yang akan kita bahas pagi ini hanyalah dongeng. Kalau nggak percaya, ya bagus itu. Justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya, ya ngapain juga, lawang ini cuma dongeng. Semangat Mas Eko, semangat pagi. Halo Mas. Halo Mbak, Ih, bisa lihat ya sekarang? Itu iya. bisa. Oke, bisa lihat Mas. Gimana kabarnya Mas? Capek gimana? Ngantuk Mbak. Udah ngantuk. Udah tidur mah, udah tidur pulas lebih dari 24 menit jam. Iya Mas, pagi banget kita ini niki Mas nggih. Tapi kita masuk belum? Belum ini. Belum Mas, belum ada masuk. Sampun sarapan Mas? Udah. Oke. Halo Mbak. Halo Mbak, Kalau Mbak masih di Blitar Mbak. masih. Jadi Telepon aku lagi. untuk ngomong, tapi malah diomong kayak berdua. Ya, terus kan habis ini kamu langsung mau jalan keluar kota. Oke, langsung dimulai ya Mas ya. Ya, kita mulai aja. Oke Mbak. Sudah siap Mbak? Oke, ya, Mbak. Atlantis series ke-295, Bangun Jiwa. 1. Terbangun itu artinya tersadar atau tergugah. Udah sudah tidur. Sudah tidur itu berarti nggak bangun. Oke Mbak. 2. Karena bangun itu dari posisi tidur ke sadar, bukan dari sadar ke tidur. Jadi jangan dibalik posisinya, jadi dari tidak sadar ke sadar kalau bangun itu. Baik Mbak. Maka bangun itu artinya menuju ke kesadaran. Mbak, boleh jelasin aja tadi Mbak. Jadi bangun bukan menjadi tidak sadar. Namanya juga bangun kalau sadar, kalau nggak sadar aneh sih. Lanjut Mbak. Tapi kata bangun berarti juga membuat sesuatu. Oke, lanjut dulu aja. Sadar. Dan bangunan itu artinya sesuatu yang dibuat dengan rekayasa. Lanjut aja dulu, kan di bawahnya. Jadi bangunan itu tetap ada hubungannya dengan Hama-Mayu. Karena membangun itu pasti akan membuat sesuatu yang lebih indah. Nggak mungkin kalau membangun tapi untuk membuat sesuatu yang tidak indah. Lanjut Mbak. Karena seharusnya membangun itu untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Untuk baru aja itu lanjut aja Mbak. Jadi bukan untuk membuat sesuatu yang lebih buruk. Nah, kalau terakhir beksa ya mungkin beda ya Mbak. Lanjut Mbak. Karena seharusnya mengikuti sabdonya Sang Hyang Kawitan atas Hama-Mayu alam raya. Dan sabda Hama-Mayu itu tidak akan pernah dicabut ya, karena beliau kan yang punya sabdo jati, jadi nggak pernah akan diganti apapun gitu. Lanjut Mbak. Dan sabdo itu tidak akan pernah dicabut karena beliau pemilik sabdo jati. Yuk, baru aja. Lanjut aja Mbak. Maka, jika ada yang mendefinisikan membangun untuk suatu kerusakan, maka itu pasti bukan Sang Hyang Kawitan. Karena Sang Yang Kawitan perintahnya memayu bukan merusak. Lanjut Mbak. Sehingga sabdo Sang Hyang Kawitan itu akan berjalannya terus cokro manggilingan. Artinya cakra manggilingan tidak boleh berhenti.
apapun alasannya sabda sang yang kawitan itu cokro manggilingan tidak boleh berhenti. Jadi tidak boleh diakhiri. Lanjut, Mbak. Jadi bukan bersabda akan mengakhiri cokro manggilingan. Karena beliau tidak menunjukkan keberadaan akhir alam raya. Alam raya itu kadang-kadang disebut rat, makanya ada amengku rat dan amengku alam raya gitu. Jadi akhir alam raya tidak ada seharusnya. Lanjut, Mbak. Dan agar cokro manggilingan bisa berjalan, maka sang yang kawitan harus melengkapi titah di Arcapada agar bisa hawa mayu. Dan itu artinya agar manggilingan tidak berhenti juga. Lanjut, Mbak. Juga memberikan kekuatan agar bisa hawa mayu. Mbak Min tolong diteruskan dulu, Mbak. Bentar, Mbak. Karena agar hawa mayu tidak dihentikan oleh siapapun. Lanjut, Mbak. Juga memberikan kekuatan agar bisa hama mayu. Lanjut, Mbak. Dan kekuatan yang diberikan harus absolut sehingga tidak bisa dicuri. Ya, seperti mau mencuri udara menggunakan saringan sih. Tetap aja nggak bisa. Lanjut, Mbak. Mbak, Jadi bentar, ada Mbak. orang merasa bisa mencuri, maka ia sebenarnya cuma rumongso biso dan ora biso ngomong tani. Karena semua yang langsung dari sang yang kawitan memang tidak mungkin bisa direbut. Lanjut, Mbak. Aku, Mbak. 19. Maka kekuatan diturunkan dan diberi nama Arkidoyo Kawijayan. Dan dia tahu harus eh, dengan siapa dan dengan kode bagaimana gitu. Kalau misalkan harus bertutur, makanya tidak mungkin bisa disuruh pergi dan sebagainya. Lah, ada yang dari Cilengsi, ada yang dari Cilengsi. Dia juga dari Cilengsi, Pak, tapi enggak lagi pasti Cilengsi. Lanjut. Karena aji itu artinya sesuatu yang harus disunggi. Namanya aji. Aji itu sesuatu yang memang harus di atas gitu. Lanjut, Pak. Sehingga harus dihormati. Tapi aku nggak suka kata terakhirnya setelah hur. Lanjut, Pak. Aji itu bukan demit dan memedi juga bukan berbikso. Jadi bukan demit, bukan memedi, bukan berbekso. Jadi kadang-kadang ada yang salah kaprah di bagian ini. Lanjut, Mbak. Dan aji itu tahu harus membantu siapa. Jadi dia ngerti harus dengan siapa dan nggak bisa dibujuk. Lanjut, Mbak. Jadi karena tidak punya badan kasar maka tidak bisa direbut. Ya seperti mau ngambil air pakai saringan saringan pasir. Nggak bakal bisa. Lanjut, Mbak. Aji itu adalah kekuatan alam dan luruh atas kehendak dari sang yang kawitan. Dan dia hanya mengikuti perintah sang yang kawitan. Lanjut, Mbak. Dan yang diikuti dan didukung si Aji yang memang sudah kuat komitmennya akan memayu. Jadi bukan yang tujuannya mencari ke akhir dari segalanya. Lanjut, Pak. Jadi bukan diberikan bagi yang ingin menghentikan memayu. Sudah jelas, lanjut aja, Mbak. Dan sang yang tahu siapa saja yang benar-benar tulus melanjutkan memayu dan siapa saja yang ingin menghentikan memayu. Maka bisa dilihat dari kehidupan kenyataannya dia yang dikejar apa. Dikejar itu ingin menghentikan atau ingin melanjutkan. Lanjut, Pak. Maka tidak akan salah sasaran para hyang dalam mengantarkan sang Aji. Karena kelihatan siapa yang pengen menghentikan itu kelihatan. Jadi ada yang tujuannya dari awal memang pengen berhentinya alam raya. Lanjut, Mbak. Jadi di sini bukan hanya masalah mantra, tapi juga masalah siapa yang berhak. Mantranya mungkin sesuatu hal yang mungkin tidak terduga sama sekali. Karena 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, jangan percaya. Karena dongeng bukan untuk dipercaya. Amin. Lanjut, Mbak. Oke, tambah disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran masuk bumi stage
dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa didiri oleh Mas Agung Tejo saja atau saya saja atau Mas Agung Tejo dan saya bukan Kopdar demi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Lagi kedua sisi. Ada berapa disclaimer, Mbak? Banyak pokoknya Mas. Banyak plus-plus lagi. Ini Omeng tayangin yang ini dulu nih Mas. Kalau ngelihat dari ini kan ada kesejajaran ketinggian ya. Sorry Mas. Duh, kok hilang? Hilang Mas, kepencet. Sorry Mas, kepencet. Oh, iya. Gini, keklik dia. Sebentar. Oke. Ini bendungan Ongan yang ada di Bali. Perhatikan ini adanya batu-batu yang dipasang ini di bagian bawah di daerah di tengah itu tidak kelihatan. Di daerah sini nah ini ada kabel. Nah ini lihat di situ ada daerah yang rompal. Itu kan artinya memang ini bukan lapisan pengeras tapi hanya aksesoris. Dan aksesoris itu aneh kalau untuk bendungan karena seharusnya dia tidak berdiri aksesoris seperti itu. Karena kalau diberi aksesoris seperti itu risikonya adalah tidak bangunan aksesorisnya rompal maka akan menambah dangkalnya bendungan. Jadi sebenarnya layak dipertanyakan sebenarnya batu-batu ini dipakai untuk menutupi apa? Karena batu-batu ini selalu berada pada posisi yang kira-kira eye catching untuk dilihat. Jadi kemungkinan menutupi apakah ada tulisan zaman dulu atau gimana? Yang jelas ini pasti bukan buatan Belanda. Jadi ada perbedaan bongkahan batuan yang cukup besar. Di sini lihat batu-batu ini bongkahnya segini. Terus di sini seperti ini. Aduh, penutupan pohon sayangnya. Nah, sini bendungannya. Dilihat di sini ada batu-batu yang sekecil itu yang pakai hiasan. Di bagian itu ada daerah di mana penutupannya belum selesai karena mungkin bagian sini tidak perlu ditutupi karena tidak ada bagian mungkin ada tulisan atau apa yang mungkin menunjukkan bahwa bukan Belanda yang bikin. Tapi di sini kita kalau perhatikan batu-batu di sini besar-besar dan aneh kalau di sini ada batu besar di sana tidak ada sama sekali gitu. Jadi kan ada kemungkinan itu masih ada dirotokkan sebagian besar supaya bagian yang aslinya kita hilang dan ada batu-batu di sana kelihatan ini ada bekas rontokan, dari hiasan yang kita nggak tahu sebenarnya penting apa enggak ada hiasan seperti itu. Karena bentuknya sebenarnya tidak penting hiasannya, yang penting adalah kekuatan bangunannya dan kelihatan bahwa ini termakan oleh zaman kalau cuma hiasan batu-batu seperti itu dipajang gitu. Karena itu batu yang tebel itu dalamnya.
Makanya aneh kalau masih percaya dengan literatur Eropa, terutama Belanda. Karena dengan alasan ilmiah, mereka berhasil merubah sejarah. Tapi ini semua teman dongeng, jadi ya ojo percaya salah menyan. Lagi Mas. Ya, Kalau lihat dari ini kan ada kesejajaran ketinggian ya. Oke. Terus di sini tiba-tiba bolong. Ini kan kemungkinan kan ada dari sini sampai sini ada ininya. Mbak meteran. Saya meter, Mas. Hati Mbak. Oke. Berapa itu? 96-97. Berarti sama ini 1 meteran. 1 meteran kan kalau ini kira-kira 1 meter kan berarti cukup tuh nutupin prasasti kan? Cukup nutupin prasasti kan? Tapi yang buktinya kalau yang kesejajaran ini gimana nih Mas? Kan harusnya dari Ya, sini sampai sampai sini. sini kan? Makanya lihat ini kan batunya agak beda nih yang tengah itu. Ya. Nah itu kan aslinya harusnya. Itu nggak Mas lihat blok Iya, yang iya. harusnya. Tapi pohonnya nggak jalan lebus kok. Iya. Berarti kan beton itu pasti. Iya. Yang ini Mbak, yang Iya, yang ini. jadi kan itu hanya untuk nutupin juga karena mungkin ada apa yang harus ditutupi gitu. Karena nutupinya berarti kan ketebalannya sekitar 1 meter ya, sama dengan ini. 1 meter itu cukup untuk menutupi seluruh prasasti kan. Ini tadi kan ujungnya juga selebar ini kan bahasanya. Jadi dia harus betul karena dia tahu alirannya sebelah sini. Tetap yang kayak yang sebelumnya di Panggilangi itu kan lebih Iya. tipis ya. Tapi itu nggak masuk akal kan bendungnya itu cuma sebelah sana gitu. Oke, intinya nggak tutupnya. Iya. Nah kalau kayak gitu terus gimana? Air tetap lewat sini kan? Bendungan ini cuma separuh. Nih lihat. Terus kepentingannya bikin bendungan ini apa? Kecuali kalau bendungan ini dihancurkan separuh dari sini sampai sini bahkan sampai sana itu masih ada tambungannya sebenarnya itu. Bendungan ini apa fungsinya? Kalau ini ditutup pintu airnya memang di sini nggak banjir apa tetap aja kan lewat airnya. Apa mungkin karena di bagian yang dihancurkan ini itu adalah bagian yang harusnya ada tulisan bukan dibuat oleh Belanda karena kalau Belanda bikin bangunan ini bendungan ini apa fungsinya? Terus perhatikan sebelah sana. Nah itu mungkin blok yang asli. Kalau yang ini kan kayaknya sengaja ditutupi ya, daerah yang ini sengaja ditutupi. Dan nutupinya 1 meter ya ternyata itu kalau dihitung 1 meter. Tapi yang jadi masalah itu rata-rata batu-batunya batu-batu titis, batu-batu hiasan dan apa gunanya bendungan perlu hiasan? Bukankah batu-batu ini kalau misalkan rontok nanti malah jadi memperdangkal bendungan. Coba perhatiin, ini masuk akal apa enggak kalau ada bendungan kayak gini? Ini sementara di sini ada bendungannya, di sebelah sini enggak. Ayo, coba dipikir, Belanda bikin kayak gini, atau sebenarnya ini bikinan orang Bali sendiri, yang kemudian diklaim Belanda dan daerah tertentu dibikin dihancurkan karena tidak bisa dihilangkan tanda bukan Belandanya. Makanya aneh kalau masih percaya dengan literatur Eropa, terutama Belanda. Karena dengan alasan ilmiah, mereka berhasil merubah sejarah. tapi ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya salah menyan. Semua ini semua dongeng. Kalau tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, Salah menyan. 2 lagi Mas. Ya, Ini angka sing sejajar, angkanya 1, sejajar kan? Ini berarti lambangnya si Amangkurat Admiral. Yang ini lambangnya Tondo karena kayak nganggo topi wojo. Jadi artinya Londo sama Amangkurat Admiral, Londo sama Amangkurat Admiral itu 11-12 mirip.
Semua ini cuma dongeng, nggak percaya nggak apa-apa, nggak percaya ya coba percaya. Ada 11-12 itu cuma dongeng. Ini pas loh. Satu lagi. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, yang ini namanya Pak Tovan. Panggilannya Pak Toh. Nah istrinya ini namanya Buto. Jadi ini bersebelahan sama yang pakai baju hijau. Buto hijau. Malah menyan. Ampun Mas, Iya. monggo. Kok ada ya? Kok ya bisa pas ya waktu itu ya? Kayaknya buta hijau. Kenceng lagi ngomongnya Buto Ijo. Nggih. Mas yang 30 niki Mas kersa cerita napi Mas. Nggak tahu nyambung apa enggak Mbak ya. Tapi ini kita sedikit tentang Amangkurat Admiral yang waktu itu ya kalau mungkin panggilannya cocoknya Amral ya karena memang di banyak tempat terutama orang-orang tua itu nyeritakannya si Amral gitu. Amangkurat Admiral bukan nama orang sekarang ya. Jadi kalau ada yang kebetulan namanya mirip ya mungkin kita mirip aja tapi atau mungkin Pak ambil panggilannya Admiral gitu aja Mbak jelas itu gitu. Sesuai namanya ya Mbak ya bahwa Amangkurat itu nama dari orang Jawa. Amangku ya memangku rat itu alam raya gitu bro. Jadi jelas bahwa itu nama Jawa sementara Admiral itu jelas bukan nama sini kan. Itu nama sana, nama Belanda sana. Dan itu adalah pangkat yang mungkin setara dengan jenderal tapi itu untuk angkatan laut Belanda gitu. Di sini kan ada dua nama yang disandingkan secara bersebelahan persis bahwa Jawa dan Belanda gitu. Tapi kan biasanya orang itu akan lebih mengenal yang belakangnya, Admiral gitu. Jadi seperti yang tadi kita ceritakan bahwa ada banyak bangunan yang ternyata itu layak dicurigai. Itu bangunan itu dibikin oleh Belanda atau dibikin oleh moyang kita yang diadmiralkan, yang dirubah oleh si Admiral ini menjadi seolah-olah Belanda gitu. Dan dilengkapi dengan literatur dan sebagainya sehingga semuanya seolah beneran Belanda gitu. Cuman ya harusnya kita mulai waspada bahwa apakah apa fungsinya dan keuntungannya itu semua dibikin oleh Belanda gitu. Nah kalau nggak ada terus ngapain Pak Belanda bikin itu kalau nggak ada untungnya bagi dia sama sekali gitu. Terus kita juga bisa perhatikan mungkin pola penutupan itu tadinya tidak seperti itu ya. Jadi di awal-awal cerita mungkin yang ada adalah pengerusakan total gitu. Sehingga pada saat si Admiral ini merasa di atas angin karena waktu itu Mataram sudah menutup diri, sehingga dia bisa berkembang ke arah timur. Maka kita bisa melihat sekarang, masa iya sih yang namanya pabrik gula itu cuma di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara di Jawa Barat sampai ke arah barat itu sangat susah dari pabrik gula itu loh. Apa enggak kemungkinan itu semua dihancurkan oleh si Admiral waktu itu, sehingga tidak tersisa pabrik gula, tapi kemudian mungkin timbul ide karena kekuatan untuk menghancurkan dan destruktif itu butuh material yang cukup banyak ya, bom dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka memilih cara yang lain, yaitu menutup tulisan, mengganti tulisan dan sebagainya begitu. Maka mungkin penghancuran baru sampai di sebelum nyampe Cirebon sudah dihentikan gitu. Diganti dengan merubah tutup, merubah tulisan dan sebagainya. Maka di daerah Jawa Tengah Jawa Timur pabrik gula jadi masih ada dan masih kelihatan utuh, cuman terus ya seolah-olah dibikin oleh Belanda gitu. Tapi kalau diperhatikan secara jelas aneh karena di Jawa Barat itu cuma kalau aku nggak tahu ya, yang jelas yang aku tahu itu cuma ada satu daerah Cirebon yang masih nggak tahu masih aktif apa enggak itu, yang biasanya kelewatan ketika kita nggak lewat tol ya. Dulu kelewatan sih. Kalau sekarang sih mungkin nggak pernah lihat lagi karena jalur kita lewat tol gitu. Nah di sini kan aneh kalau misalkan dikatakan bahwa orang Jawa Barat itu senang minum air tawar gitu daripada minum air manis. Itu sebenarnya apakah karena hilangnya pabrik gula di sana atau memang kebiasaan dari lama gitu. Tapi kalau dikatakan
kebiasaan dari lama. Kenapa ada pabrik gula di Cirebon? Itu masih masuk wilayah Jawa Barat loh. Jadi kayaknya bukan masalah kebiasaan sih, tapi masalah pabrik gulanya dihilangkan, jadi terpaksa minum tawar gitu kan. Itu Mbak, mungkin yang 30 jangan panjang-panjang itu aja. Ya, Terima kasih. semoga, tapi apa namanya, jangan dipercaya. Yang penting, aduh, lalu. Oke lanjut Mbak. Dia Mas. Monggo Mbak Vicky, kita lanjut ke slide. Halo Mbak, oke bentar. Slide ke 31. Dan yang memiliki aji seharusnya yang berbiksom 4 sudah tidak bisa banyak berkutik. Mungkin masih ada, tapi nggak bisa berkutik aja dia. Lanjut Mbak. Meskipun berbiksom 4 masih ada. Lanjut Mbak. Hal ini untuk menghormati perjanjian datangnya zaman Kolobendu. Zaman itu diberikan untuk memberi kesempatan kepada petani bibit dan anak cucunya agar mereka tidak bisa menyalahkan sang yang mending dan para yang di atas, bahwa itu sebenarnya bisa apa namanya, semua itu punya kesempatan, berarti tidak kemudian kesempatan ditutup total, tapi kan kenyataannya selama Kolobendu apa yang mereka lakukan. Lanjut Mbak. Sehingga meskipun mampu mengusir berbiksom 4 tetap tidak diusir, tapi dilemahkan kemampuannya. Karena masih harus menjalankan apa yang menjadi janji masa lalu. Ayo Pak. Sehingga berbiksom 4 menjadi tidak bisa menutupi semua pancandrionya. Sehingga paling tidak, walaupun mereka masih ada, tapi mereka tidak bisa banyak berkutik. Ayo Pak. Dan tentu caranya sangat jauh dari menyiksa jagat kecil. Ya tidak ada hubungannya dengan menyiksa jagat kecil, karena jagat kecil itu harus memayu, bukan malah disiksa. Lanjut Pak. Karena jagat kecil itu cuma pinjaman, jadi jangan disakiti dan jangan dirusak. Ya namanya pinjem kan harusnya dirawat, bukan dihancurkan. Lanjut Pak. Dan juga jangan merusak jagat kecil kepunyaan orang lain. Karena itu juga ada yang punya, sehingga ada pertanggungjawabannya. Lanjut Pak. Dan untuk mengerti semua itu memang butuh kesadaran. Lanjut aja Mbak. Sadar tentang asalnya hidup dari mana. Jadi asalnya pasti semua orang akan mengerti bahwa semua itu berawal dari apa, bukan berawal dari sesuatu yang tidak kecil, tapi berawal dari sesuatu yang tidak besar. Lanjut Mbak. Jadi bukan sadar sebatas teori. Karena kalau cuma teori pasti nanti ada titik di mana alam raya ini jadi buntu, kayak terlalu luas dan tidak bisa dijangkau. Lanjut Mbak. Karena akan sangat banyak teori yang tidak nyambung dalam menelusuri jagat raya. Apalagi kalau yang sifatnya nyekso jagat kecil, itu belas nyambung. Lanjut Mbak. Karena jika asal mula kehidupan dimengerti dengan benar, maka akan tahu siapa sebenarnya yang tidak kecil dan tidak besar. Sehingga orang akan mengerti awal mula itu seperti apa sih. Awal mula alam raya itu berarti ya harusnya kita menyadari bahwa kita dulu dari besar itu dari kecil sampai dengan hari ini. Lanjut Mbak. Sehingga tidak menuju ke memalaning jagat. Karena memolo itu adanya di yang tidak kecil. Lanjut Mbak. Karena di dunia dongeng, memalaning jagat pasti akan memaksa untuk diikuti. Karena yang bisa memaksa itu pasti yang tidak kecil. Lanjut Mbak. Tapi itu bukan berarti wajib menjauhi memalaning jagat. Karena kalau bisa dihamemai, kenapa harus disingkiri kalau bisa dihamemai? Tapi kalau nggak bisa ya udah. Ya Mbak. Karena jika ada yang dengan kesadaran sendiri justru mendekati memalaning jagat, ya jangan dilarang. Karena semua itu punya pilihan dan pilihan itu tidak boleh dipaksakan. Ya Mbak. Karena semua orang boleh berbeda. Bahkan kalau ada orang pengen nyegur jurang, ya, tapi yang penting dia diingetin tetap nyegur, ya itu nggak apa-apa. Yang penting bukan kita yang nyegur. Lanjut Mbak. Karena memalaning jagat bagi Jayangkatan itu mungkin kalau Soekarno akan menganggap kamulyaning jagat. Karena ada sistem nilai yang terbalik di antara Soekarno dan Jayengkaton.
Aja Mbak. Karena memang Kamulian itu bisa didefinisikan berbeda oleh Jayangkaton, Sukerto, dan Drubikso. Ada perbedaan definisi yang sangat ekstrim sehingga bagi Sukerto ya sangat beda lah dengan Jayangkaton. Iya Mbak. Dan itu memang terah yang berbeda dari Jayangkaton. Karena memang asalnya juga beda. Turun dari mana juga nggak sama. Jadi pasti juga pasti beda. Lanjut Mbak. Maka karena berbeda ya jangan mengubah Sukerto dan Drubikso menjadi Jayangkaton. Karena nggak ada gunanya. Lanjut Mbak. Karena hal itu akan mengakibatkan leluhur sebagai orang tua yang tadinya hanya memang anak cucunya sendiri menjadi terpaksa memang bukan anak cucunya sendiri. Jadi sama aja menambah beban leluhur kita sendiri yang harusnya ngomong kita doang jadi ngomong banyak orang. Lanjut Mbak. Dan hal itu bisa menimbulkan konflik dengan orang tua dari Sukerto dan Drubikso. Karena mereka juga punya orang tua dan mungkin tidak akan rela kalau anaknya ngomong orang lain. Lanjut Mbak. Jadi jangan dipaksa dan tidak dan tidak perlu dianjurkan. Jadi tidak pilihan itu biarkan berjalan dengan semestinya saja. Lanjut Mbak. Karena semua Drubikso dan karena semua Sukerto dan Drubikso akan menjadi jelek pada waktunya. Karena memang mereka begitu mungkin indah pada waktunya. Lanjut Mbak. Namun itu jelek bagi Jayangkaton, tapi pasti Sukerto dan Drubikso punya sendiri cara menilainya. Karena beda sistem nilai tadi. Lanjut Mbak. Maka di sini sangat perlu kesadaran akan perbedaan. Jadi beda itu artinya tidak sama. Jelas-jelas tidak sama itu jangan dibikin sama. Lanjut Mbak. Dan perbedaan itu jangan dijadikan sama. Udah lanjut Mbak. Karena agar jalan jagat raya ini harmonis, maka jangan dipaksa sama. Sudah cukup jelas. Semua itu punya garis terahnya sendiri-sendiri dan tidak mungkin bisa disamakan. Ya ini aku disclaimer dulu. Ini ya. Semua cuma dongeng, kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya karena dongeng bukan untuk dipercaya. Lanjut Pak. Oke, tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Mustejo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Mustejo saja atau saya saja, atau Mas Agung Mustejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Moga Mbak Oming. Oke, thank you Mbak. Kita saksikan video disclaimer berikutnya nih Mas. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, Tidak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya ojo percaya. Yang lain, salah menyan harus mendaki paman unggul. Iya. Jalan terus baru tiba. Oh iya. Terus sampai sama mana? Jadi di sini sampai salah menyan. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, Tidak apa-apa. Tapi kalau percaya, ojo percaya. Elwai. Salam menyan. Mari makan. Menyaner kentan mangane acak-acak nih Mas. Berikutnya ya Mas. Iya. Menyanernya berantakan nih. Oke. Niki berikutnya. kubu kiri apa kubu? Pak Anam dulu. Ini semua cuma dongeng.
Kalau tidak percaya, Tidak apa-apa. Tapi kalau percaya, yuk, ojo, ngapain percaya? Salamnya menyagas Bali. Cuma dongeng. Kalau yang tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, Oh, coyo. Salam menyan. Salam menyan Bali. Itu ditinggal. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, nih logone muter-muter. Salam menyan. Jadi kalau nggak ngelihat muter-muter salah dewe ya Mas. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, tanyanya sarap mulai ji, nggak warna koi ji. Tuh. Jajan. Gak ada yang dengar. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya ojo percaya. Dia doain. Salam menjaga Bali. tanah gane. Punya Bali punya nogo. Tahun baru. Betul, Pak. Burung apa? Ternyata yang nggak nongkrong masa tunggu. Ampun Mas. Monggo Mas, untuk dongengnya Mas berikutnya di 60 niki. Ya, nggak panjang Mbak ya, lanjutin yang tadi aja. Jadi kan kemudian kita juga bisa perhatikan bahwa di sini nanti tidak cuma masalah pabrik gula yang hilang ya Mbak di daerah sekitar Jawa Barat. Jadi seharusnya juga bukan hanya itu, tapi ada beberapa jenis jembatan, bendungan dan sebagainya yang mungkin akan nggak, yang harusnya ada jadi nggak ada gitu di wilayah sana. Tapi mungkin ada bendungan yang terlalu kuat atau jembatan yang terlalu kuat, mungkin akhirnya daripada dihancurkan diganti dengan itu apa namanya, ganti platnya doang, jadi diganti dengan seolah-olah dibuat oleh Belanda gitu. Dan itu semua memang diadmiralkan kan, karena kerjaan Mangkurat yang diadmiralkan itu gitu. Dan selain itu juga berarti
pembuatan huruf baru yang Hanacaraka yang baru itu kan juga dilakukan supaya orang nggak bisa membaca lagi prasasti lama gitu. Sehingga dengan begitu seolah-olah itu yang asli, padahal itu nggak asli. Sehingga semua dasar cerita di Jawa itu kalau masih didasarkan atas Hanacaraka, orang mungkin benar cerita itu pasti begitu. Maka kayak Negara Kertagama, terus Pararaton dan sebagainya, kalau itu masih menggunakan Hanacaraka, jelas itu bukan Majapahit punya. Ya, sekali lagi ya, jadi kalau seperti Pararaton dan Negara Kertagama itu kalau masih menggunakan huruf Hanacaraka, palsu pasti. Itu tidak bisa dipercaya kalau seperti itu gitu. Dan itu semua yang berasal dari tradisi Majapahit yang menggunakan Hanacaraka pasti bukan dari Majapahit. Dan itu artinya kita mungkin bingung, masa Majapahit ada di Jawa Timur, kok dipindah kurang kerjaan banget gitu, misalnya gitu, dia ngomong begitu. Ya, emang iya, nah kok cuman ganti nama wilayah dari barat ke timur, nama negara aja diganti loh Mbak. Nah, kita emang kan punya nama sendiri tuh, kerajaan kita ada Mataram, ada Majapahit dan yang lain-lain. Iya. Kok pakai nama Indonesia itu loh Mbak? Itu nama negara loh yang diganti, udah jelas. Mungkin Dan alasannya cuma beda bentuknya, Mas. ya, kalau dikatakan, aku dulu kan pernah tanya kan, kenapa kalau kita itu dikatakan harus cinta tanah air, tapi kenapa kita harus bangga dengan nama negara yang bukan diberikan nenek moyang kita sendiri gitu. Iya. Justru nama negara harus yang dari negara lain. Jelas itu kelihatan nama Portugis kok, yang benar-benar Indonesia itu nama Portugis. Ya kalau dikatakan itu bahasa Romawi, kayak bahasa mana, Yunani atau gimana, enggak. Bisa cari di Google Translate sih. Terus bagaimana coba kalau kita pengen cinta tanah air sementara nama negara aja kita tidak mau menggunakan nama negara dari nenek moyang kita sendiri gitu loh. Kalau semuanya diadmiralkan begitu kan kelihatan Mbak. Jadi bukan hanya masalah bendungan yang diadmiralkan, nama negara juga diadmiralkan kok. Ya, itu tapi cuman dongeng. Jangan percaya. Mungkin gitu aja Mbak. Iya, Mas. Iya, Mas. Matur nuwun dongengnya, Mas. Mbak Vicky yang 60 niki Mbak Vicky pun menyiapkan pertanyaan nggak buat Mas? Ada Mbak. Bentar, Monggo. bentar. Bentar, Mbak. Saingan sama pilek ya, oke. Yang pertama, Mbak, suaraku kedengeran nggak sih, Mbak? Kedengeran? Dah? Oke. Yang pertama, sebenarnya apa kepentingan pembuatan jalan Dendels bagi Belanda? Nah, itu lumayan aneh Mbak. Dia bikin jalan anyar Panarukan. Tapi racet kalau tujuannya apa gitu. Karena simpel-simpel ekonomi dan yang bisa mereka bawa, karena kalau itu dibangun pada masa-masa Belanda, maka seharusnya ada kepentingan Belanda di situ gitu. Coba diurut aja dari Aceh sampai Panarukan, bolak-balik. Itu simpel ekonominya ada di mana yang menguntungkan Belanda gitu. Dan dibangun dalam waktu 1000 hari, itu sangat-sangat tidak realistis sekali gitu. Ini jelas ada pemalsuan literatur di situ ya, bahwa Dendels tidak pernah bangun jalan itu gitu loh. Tapi kalau mungkin dia cuman benerke beberapa jalan yang mungkin ada lubang dikit gitu. Karena jalan kan memang butuh perawatan ya. Jadi kalau udah lama mungkin perlu yang namanya diberi ada daerah yang lubang-lubang gitu, ditempel dikit-dikit itu masih logis gitu. Tapi kalau untuk kepentingan Belanda sendiri, ya ora ono Mbak. Nggak ada. Maka tidak ada alasan dia bangun jalan Dendels itu sebenarnya menurut aku loh. Oke Mbak, apa lagi Mbak? Oh, oke, Mas. Pilek sekali pagi ini. Selanjutnya, apa juga kepentingan membangun jalur rel
kereta api bagi Belanda? Itu juga layak dipertanyakan, Mbak, karena aku melihat beberapa rel kereta api itu, kalau misalkan dianggap beberapa pabrik besar yang dimiliki Belanda adalah pabrik tebu, pabrik penggilingan tebu. Coba lihat sekarang apakah ada stasiun kereta api yang tepat di depan pabrik tebu itu gitu. Jadi supaya nanti bongkar muatnya gampang gitu. Gulanya itu dibawa ke Batavia gitu. Kan nggak ada. Yang ada kalau toh iya cuma satu rel doang lewat kayak Tiro Jagung, Medion gitu. Ada satu rel dekat sama pabrik gula Jagung. Tapi relnya tuh cuma satu biji lewat gitu doang. Kalau memang itu untuk kepentingan Belanda, harusnya bongkar muatnya di situ, ada stasiunnya di situ gitu kan. Bukan di tempat yang agak jauh. Stasiun Madiun itu lumayan jauh dari pabrik gula Jagung. Lumayan lah. Yang jelas butuh transportasi berikutnya gitu. Semua pabrik gula deh, coba perhatiin. Apakah ada rel kereta api yang kemudian di situ ada stasiunnya tepat di depan pabrik gula tersebut gitu. Kecuali kalau itu memang bukan buatan Belanda ya, bukan Belanda yang bikin gitu. Terus kalau kita perhatikan lagi, misalkan seperti ini, mungkin bahkan di Jogja itu ada pabrik gula ya. Coba deh dilihat itu kan di daerah pabrik gula yang di dekat Jogja itu, apa dekat rel kereta api yang bisa membawa kan enggak juga toh. Yang ada cuma lori. Kalau lori kan memang angkutan tebu untuk masuk ke pabriknya ya. Seharusnya itu Luas. ada aluran rel kereta api dari gudang menuju ke stasiunnya itu loh. Jadi untuk ini ya seperti zaman sekarang ini misalkan untuk transportasi minyak gitu. Kan stasiunnya untuk transportasi minyak itu pasti ada rel kereta apinya yang dikhususkan untuk pengisian minyak dan bongkar muat minyak gitu kan. Bukan misalkan stasiun kereta apinya ada di misalkan di Denpasar terus kemudian tempat tempat minyaknya ada di Singaraja gitu. Enggak. Atau ya paling tidak itu harusnya tuh mepet lah gitu. Gitu Mbak. Jadi aku nggak percaya kalau itu buatan Belanda itu. Semua rel kereta api, jalur transportasi kereta api di Indonesia itu pasti bukan Belanda yang bikin. Karena nggak ada titik kepentingan mereka untuk itu gitu. Nah sekarang nggak usah Belanda lah. Coba aja orang sekarang yang nggak ada rel kereta apinya mengajukan ke pemerintah sekarang untuk dibikinkan jalan kereta api gitu. Misalkan di daerah Bali itu Mbak. Misalkan teman-teman di sana itu termasuk gubernur yang mengajukan untuk dibikinkan rel kereta api. Nah, mungkin buat digawe gitu. Nah, kok Belanda yang jajah bikin rel kereta api ini Hasmen gitu loh. Iya, Mas. Oke Mbak. Oke, Mbak. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, Mas. Apa untungnya juga Belanda membangun banyak jembatan dan bendungan bagi kepentingan Belanda jika bendungan dan jembatan itu jauh dari akses mobilitas Belanda, Mas? Emang nggak ada juga, mendingan nggak justru di situ malah makin kelihatan bahwa bendungan dan jembatan itu bukan dibangun oleh Belanda. Karena sangat aneh kalau misalkan Belanda bikin bendungan di tempat yang jauh dari tempatnya orang-orang Belanda dan jauh dari simbol ekonomi yang digunakan oleh Belanda. Kan bendungan itu biasanya dipakai untuk supaya yang pertama untuk pengendalian banjir. Kalau untuk pengendalian banjir itu apa di sana di perumahan Belanda kan enggak. Jadi kan apakah dengan dibikin bendungan di Bali terus kemudian Amsterdam nggak tenggelam gitu gitu kan kejauhan gitu. Kalau pengen bikin Amsterdam nggak tenggelam ya yang dibikin bendungannya di Amsterdam sana, jangan di Bali atau jangan di Jawa gitu kan. Terus yang kedua dari sisi aksesorisnya itu loh, kenapa sih harus dihias seperti itu gitu. Itu kan jelas ya kalau itu aksesorisnya rompal justru akan menambah dangkalnya si bendungan. Dan kalau bisa kan diperdalam bukan diperdangkal gitu kan yang namanya bendungan. Yang kedua itu, terus yang ketiga apakah ada mereka makannya roti ya bukan nasi ya, jadi mereka butuh gandum. Apakah ada bekas pertanian gandum di dekat-dekat daerah yang ada bendungan itu? Kan enggak juga.
Jadi terus mereka bikin tuh untuk apa? Nyumbang gitu. Loh mereka nyolong kok nyumbang gitu. Mereka tuh kan kerampok. Kenapa mereka malah nyumbang? Itu kan itu sesuatu hal yang nggak logis banget gitu loh. Dan bisa dibangun sampai desa-desa pelosok terpencil gitu semuanya ada gitu. Ini jelas bahwa ada yang ditutupin di sini. Ini bukan Belanda yang bikin, cuman dibelandakan atau diadmiralkan gitu. Begitu juga jembatan. Kalau hanya minta ekor jalan panjangnya mungkin cuma 10 meter aja nunggunya bisa bertahun-tahun loh kalau di zaman sekarang ini. Nah, maksud iya sih Belanda dengan sukarela bikin bendungan, jembatan, jalan raya dan sebagainya yang harganya jauh lebih mahal daripada jalan 5 meter gitu. Gitu Mbak. Apalagi Mbak? Oke, oke Mas. Terus Mas, apa untungnya Belanda membangun lapangan terbang bagi pertahanan Belanda saat itu jika diletakkan di tempat yang susah dukungan jika ada serangan seperti di Madiun, Jogja, dan lain sebagainya? Ya memang itu juga agak bingung sih Mbak. Karena adanya lapangan terbang terutama yang di Madiun ya. Kalau itu digunakan untuk pesawat tempur Belanda, sementara bantuan militer angkatan daratnya mereka ada di Batavia atau di kota-kota yang lebih dekat sama pesisir, itu kan sangat sangat rawan ya. Karena ketika ada serangan, maka pengamanannya kan sangat sulit gitu. Dan mungkin tidak semua pesawat bisa diselamatkan ketika ada serangan mendadak gitu. Jadi seharusnya posisi lapangan terbang itu ditempatkan di posisi-posisi yang kalau kayak Surabaya itu masih masuk akal, Semarang itu masih masuk akal. Mungkin bahkan Cirebon pun masuk akal dan Jakarta itu masih masuk akal. Tapi kalau seperti di Madiun itu aneh Mbak. Itu harusnya diteliti apakah itu benar-benar dibikin Belanda atau memang sudah ada sebelum Belanda datang. Gitu Mbak. Jadi aku ora percaya kalau lapangan terbang seperti di Madiun di Jogja itu buatan Belanda. Oke Mas, pertanyaan terakhir. Apa gunanya pembangunan benteng seperti yang ada di Jogja, Fredberg, karena untuk logistik dan peralatan militer pada masa itu kan pasti sangat sulit. Itu gunanya apa Mas? Dan cuma satu-satunya gitu. Ya, itu artinya pertama dia kurang kerjaan. Yang kedua kemungkinan memang benteng itu sudah ada di situ sebelum Belanda bikin gitu Mbak. Paling tidak mungkin ada reruntuhan benteng yang tinggal mereka perbaiki gitu di situ. Kan mereka memang kalau hanya ngeklaim kan gampang Mbak, tinggal tinggal masang plat nama gitu, plang nama. Jadi sekarang luas benteng juga nggak seberapa. Kalau dikepung, nggak usah diserang ya, dikepung aja berhari-hari gitu. Mereka kelaparan loh di situ pasti. Apalagi dekat sama keraton yang katanya pro Indonesia banget gitu kan. Sehingga kalau dikepung dari posisi dipimpin oleh keraton Jogja saja itu sudah habis loh mereka. Itu sih Mbak. Jadi ini orang masuk akal kalau itu buatan Belanda sih. Atau mereka mungkin hanya menyempurnakan karena mungkin ada bekas bekas benteng zaman dulu yang mungkin tinggal disempurnakan lagi gitu loh. Jadi seolah-olah Belanda bener gitu. Oke. Oke Mas, sepertinya aku tidak kuat. Pertanyaan udah selesai. Mas, aku izin deh Mas. Aku Gila, bloknya gila. parah sih. Terus ke Mbak Omi ya Mas? Ya, ya. Oke. Thank you Mbak Ming. Sorry ya Mbak Mim. Dadah. Oke. Oke. Ya. Karena Mbak Vicky udah nggak waras ya. Sehat, nggak sehat maksudnya. Tapi dalam bahasa Jawa sehat itu artinya waras ya Pak. Oke. Gurung mari, Mas. Iya. Oke. Berarti kan Mas, kalau untuk yang apa namanya, memang benar-benar nggak masuk akal ya kalau benteng itu dibangun sama Londo gitu Mas ya. Untuk yang semua, bahkan semua nggak cuman yang di Jogja aja. Iya. Rata-rata nggak ada yang dibangun oleh mereka sebenarnya gitu. Ya. Kalau mereka bikin literatur bisa aja Mbak. Mereka bikin literatur seolah mereka yang bikin bisa aja. Iya. Tapi
Di beteng itu ada batu batanya, dan batu batanya itu bisa diukur umurnya berdasarkan radiometri itu. Oke, oke. Boleh dong. Itu beteng Boleh. yang di depan Oke. keraton Jogja itu, yang di depan keraton itu, yang di alun-alun utara itu benar-benar bikin Belanda apa enggak, harus radiometri untuk menentukan bahwa ini Belanda yang bikin atau bukan gitu. Oke. Iya, Mas. Ini Ya Mbak Mbak, Jo gabung, Mas. Mas, enggak bergabung. Iya, bergabung. Oh iya, pagi Mas. Maksudnya ini Mas, biar enggak lupa gitu. Karena Mas kebetulan banget mendongengkan tentang pabrik gula. Misalnya gini, kayak saya gitu, kalau saya orang bener enggak kalau cara berpikirnya begini, misalnya satu daerah punya potensi alam apa gitu. Misalnya nih di rumah saya mudah tumbuh padi. Berarti saya akan berpikir mengoptimalkan bagaimana caranya padi ini menghasilkan. Berarti kan dari saya dulu ya kan kayak gitu ya Mas ya, pemilik rumah ya. Nah, terus misalnya kayak Oming ini di luar rumah saya gitu, ngelihat nih potensi padi saya bagus banget. Itu kan bukan maksudnya berarti kan Oming yang bisa jadi pengen memiliki, artinya sumber daya itu udah dikelola dulu, udah ada dulu, baru bikin orang di luar atau di luar wilayah itu jadi ingin menguasai, bukan begitu nggak Mas kira-kira? iya, ya seperti itu Mbak. Cuman masalahnya kan kemudian supaya memenangkan posisi, maksudnya supaya memenangkan tempat itu, maka semua titik di wilayah itu dikasih nama Mbak Oming gitu kan. Dikasih tok Mbak Oming, jadi nama Mbak Jumnya hilang gitu. Oke. Karena akan sangat aneh apabila misalnya nih Oming orang luar terus tiba-tiba merasa membangun punya ide untuk bikin gula dari suatu tanaman yang ndak ada di tempat dia kayak gitu kan Mas. Aneh buatan kan kayak gitu tuh. Iya. Mm. Nih, itu aja Mas perkenalan sama Pak Gula. Oke, telepon Mas nanti lagi. Lanjut. Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke slide nih, Mas. Oke. Oming tukar dulu. Oke. Slide 61, dan akibat perbedaan itu juga harus paham kalau akan ada beda ajaran yang sangat mendasar. Karena memang total beda, berarti kalau dikatakan sama pun enggak, mendekati mirip pun enggak gitu. Lanjut, Pak. Juga ada beda cita-cita yang sangat mendasar. Ya, karena tujuannya memayu untuk Cakramanggilan tetap berjalan, dan tujuannya menunggu Cakramanggilan berhenti, kan beda itu, Mbak. Oke. Juga Lanjut. perbedaan perlakuan leluhurnya yang juga berbeda. Karena kalau sana orang Jawa leluhur ya, maka sampai ada yang berpikir bahwa berasal dari asam amino. Lanjut, Mbak. Selain itu juga harus sadar tujuan keberadaan yang juga berbeda. Ya, karena memang nggak mungkin sama sih, Mbak. Lanjut, Mbak. Dan asal-usul yang berbeda akan berakibat kawitannya juga berbeda. Karena orang tuanya pasti lain kalau seperti itu. Lanjut, Mbak. Itu juga berarti akan adanya bahasa yang dianggap penting juga berbeda. Ya, lanjut aja, Mbak. Jelas beda. Tempat yang dikatakan tempat penuh anugerah juga berbeda. Karena kalau yang satunya mungkin tempatnya subur dan segala-galanya itu bisa tumbuh dan hidup, yang satunya mungkin nggak tahu ya, karena mereka kan punya pikiran sendiri. Lanjut, Mbak. Karena anugerahnya juga sangat berbeda. Nah, di sini anugerahnya itu apa-apa menjadi enak, sejuk, dan tanaman bisa hidup. Di sana mungkin energi hadiahnya, Mbak. Lanjut, Mbak. Dan yang membawa anugerah turun juga tidak sama. Karena orang tuanya beda. Lanjut, Mbak. Dan itu semua memang tidak bisa diirikan.
Karena pada dasarnya memang jadi jalur dan orang tua yang lain, jadi tidak mungkin bisa diirikan sama sekali. Lanjut, Mbak. Tapi harus disadari, dan masing-masing juga akan merasa beruntung atas peristiwa yang berbeda. Lanjut aja, Mbak. Bagi Jayeng Katon, leluhur tidak akan pernah melakukan testing, karena leluhur tahu masa depan. Nah, karena kalau ngerti saat durung winara kan ora perlu dadak nyoba-nyoba, Mbak. Lanjut, Mbak. Tapi selain Jayeng Katon, semua boleh saja berbeda. Udah jelas, lanjut aja, Mbak. Karena semua itu didasarkan atas leluhur yang mengajarkan yang berbeda. Ya berarti memang tidak sama ya. Berbeda berarti tidak sama. Lanjut, Mbak. Jadi, jika ada yang menyiksa jagat kecil dengan alasan menjalani perintah leluhurnya, ya sebaiknya ya didukung. Ya, karena memang dia punya dasar pemikiran yang berbeda, ya biarin aja berbeda. Lanjut, Mbak. Kalau Tapi tidak perlu ikut menyiksa jagat kecil. karena memang beda tradisi dan ajarannya, ya biarin mereka menjalankan apa yang mereka bisa. Lanjut, Mbak. Karena bagi Jayeng Katon, laku itu tidak dengan menyiksa jagat kecil. Ya pada perbedaan yang cukup mendasar di bagian ini, jadi tidak perlu dianggap masalah. Biarin aja mereka menjalankan dengan cara mereka sendiri. Lanjut, Mbak. Oke. Jadi yang sangat diharapkan para leluhur agar Jayeng Katon itu segera bangun. Namun itu berarti tidak tidur ya, Mbak. Lanjut, Mbak. Sadar akan siapa dirinya dan segera melakukan apa yang mesti dilakukan. Berarti tidak tidur. Lanjut, Mbak. Dan jangan mendengarkan pihak yang berbeda arah dengan leluhurnya. Tapi kalau mau mendengarnya ya apa-apa, karena mungkin dia menganggap itu yang benar, nggak masalah. Lanjut, Mbak. Karena leluhur itu tidak akan pernah menjebak anak cucu. Sehingga tidak mungkin ada tempat yang kesengsaraan yang terus-menerus itu tidak mungkin. Lanjut, Mbak. Karena bagi leluhur tidak akan ada bekas anak cucu. Di Jawa kan ada istilah seperti itu kan, tidak orang bakal ono bekas anak, itu nggak ada. Oke. Yang bekas anak. Lanjut, Mbak. Maka sesalah apapun akan diupayakan anak cucunya selamat. Karena ya itu tadi, karena tidak ada bekas anak, Mbak. Anak ya anak, itu ya cucu, jadi nggak ada bekas cucu juga. Lanjut, Mbak. Jadi tidak mungkin leluhur menjebak anak cucu. Justru malah mengerahkan agar bagaimana supaya terbebas dari masalah yang tidak dia sadari. Lanjut, Mbak. Justru yang akan menuntun agar selamat. Karena bagi beliau anak cucu adalah segala-galanya. Lanjut, Mbak. Juga tidak akan mengadakan tes kalau salah hukumannya seumur alam raya. Karena yang namanya orang tua pengen anak itu selamat, bukan anak itu celaka. Lanjut, Mbak. Tapi itu hanya bagi Terah Jayeng Katon. Dan dongeng. Lanjut, Mbak. Jadi kalau bukan Jayeng Katon tentu berbeda. Karena memang ada beda ini toh, beda awal kawitannya tadi. Lanjut, Mbak. Oke. Jadi harus sadar betul siapa leluhur itu. Sehingga tidak salah dalam mendefinisikan leluhur. Lanjut, Mbak. Agar tidak salah menghormati orang tua sendiri. Ya, cukup jelas. Oke, saya sudah 90. Aku disclaimer dulu, Mbak. Oke, monggo Mas. Ya, semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya. Karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Ya, Mbak. Disclaimer tambahan, Adventist Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Adventist Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja
Atau Mas Agung Bimo Seteja dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, sampun Mas, kita tayangkan video disclaimer berikutnya. Bentar. Sisanya lagi. Oh, masih banyak ini Mas. Kemarin jor-joran. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, Iya. Ngapain percaya? Salam menyanes Bali. Semua dongeng. Nggak percaya ya? Kalau mau percaya, nah ini batu semua. Batu semua. Batunya kotak-kotak semua. Makanya sebut soyo, batu ini kotak-kotak. Kalau ngarjoin kalau ngarjoin nih belum narjoin nggih Mas nggih. Nggih. Ngalami ya. Berikutnya. Oh gitu. ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, yo coba percaya. Salam menyanes Bali. Ada backsoundnya. Saya ngasih dia benda. Memang menyamar paling berantakan ini konsepnya Mas. Oke, Niki berikutnya. Ini semua cuma kalau tidak Kalau percaya, salam menyanes Bali. Kaman dulu. Sange. Ngajak kameramen. Udah off, udah off. Jangan lo kiki kering lo. Kameramennya Kak. Ikan saya Pak, ikan saya. Kasian banget ya gelarnya Mbak Nila, banyak banget ya Mas. Biasa dipanggil Bu To, Mbak Mil, dan ikan nila. Semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ujuk salam menyanes Bali. Pakai ya.
Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tapi kalau mau percaya, ngapain percaya? Selamanya. Bali. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tapi kalau mau percaya, ngapain percaya? Selamanya. Bali. Taman Ngumpul. Taman Ngumpul. Dongengnya napi malah Mas. Apa ada yang dilanjutin lagi yang tadi ini? Apa ada yang berbeda Mas dongengnya? Sedikit, Mbak. Oke. Bagaimana juga kan Mangkurat Admiral itu putra dari Ketua Agung Nyokro Kusumo ya, adiknya Mangkurat Agung gitu. Sehingga ya pasti sakti kan Mbak, dan sakti dan pinter gitu. Sehingga ketika dia berusaha merubah sejarah dan menutupi beberapa jejak yang ada, maka selain ada penutup secara teknis seperti ditutup dengan beton atau diganti tulisan atau ini macam-macam seperti itu, tapi juga dia mempunyai kekuatan untuk membuat orang jadi kebungkem gitu Mbak. Jadi seolah-olah langsung menerima apa adanya gitu. Jadi tidak membuat orang logikanya mati. Misalkan ini bangunan Belanda langsung gitu. Ini bentuknya bikin Belanda ikut gawur gitu Mbak. Ada kekuatan seperti itunya. Sehingga untuk memahami itu semua memang butuh kekuatan lain yang bisa menonaktifkan kemampuan itu gitu, dan itu memang ditanam di setiap tempat yang beliau rubah ininya yang dia rubah ininya Mbak, apa namanya, penamaan dan siapa yang bikinnya gitu, untuk menghilangkan kemampuan orang berpikir. Dalam bahasa Jawa kan ada yang namanya aji pambungkeman ya Mbak, dia menggunakan itu memang. Jadi harus dibuka dulu pambungkemannya itu supaya orang bisa berpikir bahwa itu memang bukan buatan Belanda, gitu Mbak. Itu Mbak. Mungkin gitu aja tambahannya. Jadi pembungkeman itu nggak hanya bikin orang nggak bisa bicara, tapi juga nggak bisa mikir nih Mas. Iya. Ya, logika tertutup dan bungkemnya akan lebih lengkap lagi kalau kita ambil dengan literatur yang disediakan gitu. Jadi setelah ditutup dengan beton, diganti nama, dan kemudian diberi kekuatan untuk membungkem di situ, supaya orang nggak bisa mikir, ditambah diperkuat dengan literatur yang seolah-olah memang begitu adanya gitu kan, sehingga orang nggak akan mikir lagi. Tapi kalau dipikir, kalau pembungkamnya dibuka, maka orang kan bisa berpikir Mbak di situ bahwa kok aneh ya, gitu kan? Apa gunanya Belanda bangun itu? Gitu. Dan apa untungnya dia bangun itu? Kan nggak ada. Akhirnya akan kelihatan seperti itu, Mbak. Jadi literatur termasuk alat pembungkemnya itu, supaya orang nggak mikir. Gitu, Mbak. Walaupun misalnya orangnya udah nggak ada, Mas, tetap itu apa namanya bisa nggak kebuka kentan Mas, pembungkeman Mas. Satu kekuatan yang dimiliki orang zaman dulu kan seperti itu, Mbak. Orangnya udah nggak ada pun masih ini. Buktinya Pusoko yang bikin udah nggak ada, tetap aja kita bisa pakai kan, Mbak. Kekuatannya. Jadi hanya kekuatan yang lebih besar yang bisa ngeluruhkan niku nih Mas. Minimal sejajar, Mbak. Minimal banget ya. Kalau di bawah itu nggak mungkin bisa. Sehingga walaupun dia ngaku sakti, kalau datang ke tempat itu langsung gitu. Ini Belanda atau gitu. Itu kalau kekuatannya di bawah admiral ya. Nah kalau kita ini kan karena waktu pas di Bali ada Mbak Omeng, jadi ngerti kan. Terus waktu di Banyuwangi pas ada Mas Koiri, jadi ngerti ya. Tapi cuma bagian kaget-kagetnya. Kalau di Tuban ini karena ada Mas Aris, sehingga membuat terkejut lagi gitu. Kan bagian gitu Mbak. Dan di ketiga tempat itu selalu ada siapa kan? Jelas nih Mas.
Enggak, Mbak. Jelas, Mbak. Jelas nih Mas. Selalu ada siapa nih jelas Mas. Itu yang faktor utamanya Mas. Satu-satunya ya niku. Enggak, Mbak. Sama dengan bukan sama ya, beda lagi nih yang beberapa di live terakhir kan Mas selalu pakai Kenton, apa lukisannya, gambarannya Aji Condo Birowon ke Mas, belakangnya Mas. Iya, karena kemarin tunjukin Mas Aris, Mbak, tangannya di Condo Birowo itu di kaca yang di salah satu rumah makan yang ada di daerah Jember setelah Mas Yosi membuat kita jadi nggak bisa mencari Watu Godak. Watu Godak itu jalan tertinggi yang ini kalau pas lewat Gunung Kumiter gitu dari menuju ke arah Jember. Watu Godaknya hilang. Lompat lagi ya. Pakai ilmu kangguru kan. Nggih, Mas. Nggih, ada tambahan lagi, Mas? Enggak, udah, Mbak. Nggih. Nggih, Umi nanya lagi, Mas. Kalau Kenton, Mas, kira-kira si Amangkurat Admiral niki memang beneran Kenton, Mas, menang perang dengan PB, Mas? Ya enggak, Mbak. Karena Paku Bono kan hanya mengikuti perintah dari Amangkurat Agung bahwa selama Amangkurat Admiral ini tidak nyebrang berantas, berarti jangan dilawan. Karena bagaimanapun juga itu masih getih dagingnya dewe gitu kan, kasarannya gitu. Jadi selama Amangkurat Admiral ini hanya berada di posisi sebelah sana, bukan timur, ya berarti ben wae gitu. Gitu, Mbak. Terus dia juga pede nih pakai nama Amangkurat Admiral kan Mas nih. Dan disadari apa tidak, sampai dengan hari ini, negara ini lebih bangga mengucapkan dengan kata-kata dari bahasa asing, Mbak. Nah, di sini layak dipertanyakan dong, katanya nasionalisme. Nah, kok lebih bangga ngomong microsleep, social distancing, gitu-gitu. Karena orang jaga jarak, mereka lebih bangga ngomong social distancing. Mereka juga tidak ngomong keturun gitu, tapi ngomongnya microsleep gitu. Keturun dada gitu kan. Jelas kayak gini layak nggak sih jadi pejabat orang-orang seperti itu gitu. Terus dipupuk lagi sampai ya. Jiwa seperti itu. Jiwa untuk lebih bangga menggunakan bahasa luar itu jelas ada saat sampai dengan hari ini, Mbak. Itu karena pengaruh dia banget gitu. Iya, Mas. Terus Mas berikutnya kalau memang kayak Kenton kemana berarti pusat pemerintahannya dia nih Mas? Pada saat dia takut dengan Paku Bono, maka dia melarikan diri ke barat, Mbak. Ke barat itu daerah mana ya? Dikatakan di dalamnya ya mungkin mendekati itu sih nama wilayahnya di dalamnya di dalam itu bahasa kaminya N gitu kan. Nyai apa ya? Jerone DE Mas? Kalau di jeronya dia itu kan bisa ada macam-macam, Mbak, bisa kaos, bisa celana dalam gitu kan. Ini bukan menyangkut hal itu, karena kalau satunya lagi selain kaos dan celana dalam nggak berani ngomong, Mbak, apa meneh. Enggak, Mas. Daripada kepleset. Pokoknya yang penting di dalam ya, Mas. Ya. Kalau di luar nih kan jelas nggak di dalam. Kalau di luar tuh kan out nih, Mas. Ya. Di dalam itu in, ya. Itu tidak di luar yang penting. Iya, Mas. Tidak di luarnya, di dalamnya. Oke. Jadi sampun jelas nih sebenarnya nih Mas nih. Walaupun makin jelas pasti menyaner juga makin bingung. Ya, makanya kemudian kan seolah-olah dari sini itu ajaran dari sana gitu kan. Dari dalam itu. Padahal kan kalau kita perhatikan
Coba toh, di sini dasarnya adalah Doro Ismoyo, di sana ada dasarnya eh Doro Teacher, gitu aja. Nggih. Jangan dibalik, Pak Guru nggih. Jangan dibalik. Ya tidak di dalamnya, Di di dalamnya. dalamnya, Nggih. bukan kedalamannya loh, di dalamnya. Nggih, Mas. Terus Mas, setelah Kenten Mataram niki kan menutup diri nggih Mas di zaman HB2 nggih. Terus si Amangkurat Admiral niki kan seperti yang sudah Mas pernah ceritakan kan dia mengubah banyak hal nih. Sampai nama istilahnya yang kayak ya Maharaja Jaramaya niku juga ada jadinya. Terus apa dia juga yang ya jelas sih dia juga sih yang membelandakan bangunan itu gimana nggih Mas nggih? Maksudnya berarti mestinya dia udah tahu nggih ke depan jauh ke depan sebenarnya dia udah tahu bakal ngerusaknya gimana atau dia memang gimana nih sebenarnya Om jadi bingung Mas karena kan seharusnya kan itu punya leluhur kita sendiri kan semua bangunan itu kok malah dibelandain gitu sama dia. Ya, pada dasarnya dia takut ketahuan kalau dia salah, Mbak. Makanya dia berusaha merubah semuanya supaya nggak ketahuan kalau dia salah. Jadi nanti pada titik akhirnya kalau ketahuannya itu adalah Belanda yang salah gitu kan. Atau kalau bisa kakaknya yang dibikin salah, si Amangkurat Agungnya, kata Amangkurat satu yang dibikin salah gitu. Makanya terus kemudian dia memaksakan suatu teori baru kan, seolah-olah eh, ajaran dari sini itu ada dari di dalamnya gitu kan. Di dalamnya, bukan kedalamannya gitu. Dan dalamannya. Apalagi Tapi lu beda Mbak, tetap kelihatan beda banget. Di sana dasarnya pada dasar dari si teacher, kalau di sini dasarnya dari si Doro Ismoyo, itu beda banget. Dan karena nggak kenal, makanya karena di desa ada kita dasarnya adalah si Doro teacher, maka dia nggak kenal yang namanya Semar Gareng Petro Bagong gitu. Di sini kenal itu gitu kan. Dan di sana ya jadi kelihatan banget sih bahwa eh, seberapa dangkal gitu kan kelihatan akhirnya. Dan di sana juga dia membuat huruf lain lagi supaya seolah-olah nanti dari situ bergerak ke sini gitu. Bukan dari sini bergerak ke sana. Gitu Pak. tapi Mas setelah Mataram niki juga menutup diri nih Mas. Kan dia memerintah, berarti kan dia memerintah di sana, dari sana. Itu dia kira-kira balik ke tanah Jawa atau tetap di sana, Mas? Dia tetap di sana Mbak, karena nggak berani balik ke sini. Tetap dari sana. Makanya banyak hal yang kemudian seolah-olah dari situ kan, dari sana. Makanya kemudian ada hal yang kemudian dikatakan Indonesia tuh dipengaruhi oleh di dalamnya gitu. Sangat kental ya, Mas. Iya. Oke, iya Mas. Terus ada nggak buktinya Mas? Kalau dia nih selain dari yang Mas Sampun Babar tadi nih ada nggak bukti lain Mas? Kalau dia tuh berkuasa di sana setelah kabur dari sini Mas? Tidak lengkapnya cerita tentang jangkari leluhur kita ya, yang di Praniti Sastro atau di Praniti Radio atau di Kondobono gitu, bahwa leluhur kita itu menceritakan urutan dari zaman Prabu Radite sampai di nanti ketika ya, termasuk ketika zaman Kalapurwa dan sebagainya itu, Kalapurwa, Kalabroto dan sebagainya. Mereka kan hanya mengenal di dua zaman, toh Mbak. Yang lainnya enggak. Itu berarti hanya bagian sempalan cerita dari sini kan, yang jelas itu kan, yang kelihatan itu. Terus yang kedua ada perubahan beberapa ini apa namanya mantra yang kemudian kelihatan lebih kasar gitu. Tidak perlu tak terus di sini ceritaan di sini karena pernah diceritakan di cerita yang apa di ARC masa lalu ya, aku lupa episode mana tapi pernah tak ceritain gitu. Ini menunjukkan bahwa dia itu
hanya ngambil cerita dari sini yang dibawa ke sana terus untuk mempengaruhi sini lagi gitu kan. Kondisi itu menunjukkan bahwa dia ada di sana, Mbak, di Hmm, dalamnya. Gitu. di dalam dia, nggih. Nggih, di dalamnya, nggih. Nggih, Mas. Eh, sementara Oming gitu dulu nggih, Mas. Mungkin nanti Mbak Jo di 100 saja ya masuknya ya. Oke. Mbak Jo mungkin nanyanya di 100. Jadi sekarang kita Lanjut lanjut nih. ke slide nih, Mas. Oke. Oke. Oke, slide 91. Jadi bukan orang tua orang lain. Ya kalau orang tuanya sendiri pasti perlakuannya beda dong dengan orang lain. Lanjut, Mbak. 92. Maka jiwa harus dibangun untuk bisa memahami. Jadi bukan untuk nggak mengerti apa-apa. Lanjut, Mbak. Agar tidak salah dalam memahami kawitannya. Jangan sampai keliru bahwa kawitan semua orang itu dan semua makhluk itu bukan berasal dari yang tidak kecil, tapi berasal dari tidak besar. Lanjut, Mbak. Meskipun ada yang memaksakan asam amino. Itu hak mereka, karena memang mereka beda peran. Lanjut, Mbak. Tapi tetap harus menghormati perjanjian datangnya kalau bendu. Supaya kelihatan bahwa alam raya itu adil, sesalah apapun tetap ada kesempatan. Lanjut, Mbak. Makan bimbingan saja untuk cari aman dan tidak memaksakan perubahan jalannya zaman. Lanjut aja, Mbak. Biarkan zaman berjalan sesuai kehendak Porohyang. Karena para yang lebih tahu tentang bagaimana jalan harus berjalan. Ya, Mbak. Dan tugas Terah Jayeng Katon adalah mengawal jalannya zaman. Sudah jelas, lanjut aja, Mbak. Karena yang terpenting agar Cokro Manggilingan bisa berjalan terus. Itu yang paling penting sih. Cakra Manggilingan tidak boleh dihentikan. Ayo, Mbak. Maka tidak boleh ada gangguan atas jalannya zaman. Karena kalau ada gangguan berarti Cakra Manggilingan tidak berjalan. Dan itu berarti melanggar sabda yang kawitan. Karena 100, monggo, Mbak. Yo. Oke, Mas. Ya, Mas. Bentar dibalik kameranya. Di Ih, saat eh, di wilayah dalemannya itu, Mas. Di dalemannya kan itu kalau dijadiin soto enak itu, Mas. Daleman jerohan. Itu kan yang dilakukan sama Admiral Niki selain merubah aksara Nagari, apa ada huruf yang ada di sana yang juga diubah, Mas? Yang sebagai karya dia gitu, Mas. Ya, Mbak. Untuk lurus-lurus gitu, Mbak. Hurufnya tidak gini gitu. Lurus-lurus. dari tadi kan gini kan ini hurufnya gitu. Kan ya tidak namanya negara jeroan dia atau di dalamnya itu. Jeroan dia kali ya. Oh, itu ya, kok lurus-lurus? Emang di rebonding. udah natap karena natap kabeh hurufnya. Terus yang selama dia di sana kan beberapa cerita di jalur antara wilayah Oke, Mas. dalamannya gimana? Gimana, Mas? Bentar dulu, mau tutup pintu supaya ada orang keluar Oh. biar nggak gitu kenceng suaranya. Oke. Ya, oke, Mbak, monggo. Oke. Panas tapi adem di sana, Mas. Nama? Panas tapi adem di sana. Adem sih, Mbak. Adem. Oke. Oke, Mas. Monggo, Mas. Monggo, J, lanjut ya. Beberapa cerita di jalur antara di beberapa cerita di jalur dari wilayah yang apa jerunya dia itu dalemannya sampai ke Eropa, apakah ada tempat menyembunyikan emas dan harta jarahan
dari Nusantara yang disembunyikan, Mas. Sebelum ya Eropanya tepatnya ya di yang punya banyak alat-alat tuh loh, Mas. Satu tools tapi bisa macam-macam tuh, Mas. Emas ya, bukan menyembunyikan Mas Agung. Emas. Ya, Ada menyembunyikan E-nya, Mas. ya Emas. emas. Ada, Mas. Karena sistemnya mereka kan estafet, toh, Mbak. Pertama dari negara ini dibawa dulu di dalam dia, gitu kan, atau jeroan dia, gitu kan. Dari jeroan dia, kemudian ada lagi dibawa lagi jadi ketika ada yang jemput nanti dari posisinya dari tengah-tengah ya, mungkin bukan tengah sih, apa itu ya namanya ya? Aku lupa nyebutnya apa ya, tapi yang jelas di sana itu sampai ada cerita 101.000 siang gitu, Mbak. Ya, Satu serba. juta, 1 juta satu siang gitu, Mbak. Oh, ya, ya. Di sana ada cerita tentang penyembunyian beberapa benda berharga termasuk emas yang disembunyikan di dalam goa-goa gitu, Mbak. Itu kan posisi transit dari sini ke setelah dari sini ke di dalam dia atau jeroan dia itu ke daerah situ dulu. Nanti terus ada lagi yang ngambil dari posisinya dari arah sebelah barat lagi gitu kan. Jadi tidak dari sini langsung dibawa blok langsung ke sana gitu enggak. Dan tidaklah jalur laut ya, Mbak. Dibawa paket begitu, kemudian nanti di daerah situ tuh kalau nggak salah ada 2 atau 3 tempat estafet gitu, Mbak. Tapi yang jelas di daerah yang ada pegunungannya yang dipakai untuk estafet karena bisa bikin ada gua alami yang bisa dipakai untuk menyembunyikan gitu kan. Sehingga nanti tinggal ditutup pakai batu dan batu itu hanya bisa dibuka menggunakan kekuatan khusus, entah itu mekanik atau kekuatan yang menggunakan kekuatan ya itu si mineral kan memang sakti ya, Mbak. Jadi bisa menggunakan kekuatan-kekuatan yang aneh gitu sehingga untuk geser batu, deket minggir gitu, tutup lagi gitu. Bahkan pakai wijen aja bisa nih Mas. Hah? Wijen aja bisa dipakai untuk buka gitu nih Mas. Ya, dan mungkin mantranya adalah mantra orang Jepang itu, Mbak. Di Jepang itu kan ada makanan namanya sushi kan. Sushi buka pintu. Bukan, Mas. Itu mantranya dari Bali, Mas. Mungkin dari Cina kali ya, sangcam tutup pintu. Ya, kalau dari Bali sam-sam guling gitu, Mas. Buka pintu. Cerita itu menunjukkan bahwa jalur transportasi untuk perampokan barang-barang emas yang dibawa sampai ke Swiss itu kelihatan jelas, Mbak. Alurnya lewat mana saja itu jadi kelihatan gitu loh. Karena kalau mereka mengklaim bahwa mereka menggunakan kapal, kelihatan banget bahwa mereka tuh gagal dalam menyeberang lewat selatan Afrika. Kenapa? Ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk patokan bahwa mereka tuh gagal dalam menyeberang melewati selatan Afrika. Yang pertama, kemungkinan kita kapal mereka tuh kedorong ombak sehingga kandas. Karena kandas mereka di daerah Afrika Selatan atau Selatan Afrika atau Afrika Kidul gitu ya, Mbak. Katanya kan harus pakai bahasa kita kan, ngerti Afrika Kidul gitu. Karena mereka tadi mau lewat kidul ya Afrika nggak bisa, gitu. Mereka hanya kandas di Afrika Kidul. Maka di daerah Afrika Kidul ini banyak orang bule, Mbak. Gitu. Kalau tidak, artinya mereka mencoba lagi kandas lagi sehingga akhirnya makin banyak orang di situ gitu loh, yang bule gitu di daerah Afrika Kidul gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa memang mereka gagal dalam melakukan perjalanan laut. Kalau mereka berhasil melakukan perjalanan laut, maka orang bulenya tidak akan di Afrika Kidul, Mbak. Tidak akan banyak. Mesti kalau memang mereka berdagang dengan sana, mesti harusnya di sepanjang pesisirnya itu banyak gitu. Yang pertama itu, karena mereka lewat jalur darat dan tahu-tahu langsung ke daerah jeroan dia itu, maka ada beberapa negara yang kemudian tidak pernah mereka kenal dan kemudian negara-negara itu juga tidak mempunyai pengaruh dari orang-orang Eropa.
Contohnya seperti orang Somalia, Yaman, Oman itu kan mereka nggak terkena pengaruh mereka tuh, sehingga sampai sekarang seperti seolah bermusuhan gitu kan. Nggih, nggih. Tapi di sini kan aneh, kalau tiba-tiba di Afrika Kidul ini kok tiba-tiba banyak banget orang bule di sana mendadak dan hampir mendekati mayoritas bahkan pernah memberlakukan sistem apartheid di sana gitu loh Mbak. Nggih. Iya. Jadi kan orang-orang yang tadinya berusaha nyebrang pakai kapal dan kandas di situ lah Mbak. Jadi kapalnya tidak bisa lewat. Simulanya gitu. Bahwa mereka tidak bisa lewat selatan Afrika. Kapal mereka tidak cukup kuat. Sehingga mereka akhirnya mempunyai hobi yang mungkin tidak seperti orang Indonesia karena nyoba kandas itu kan akhirnya nyoba akhirnya jadi hiburan pakai papan selancar gitu. Awal-awalnya kan gitu, sehingga akhirnya mereka mencoba menaklukkan ombak dengan cara itu gitu kan, karena ada gulungan ombak yang sangat besar gitu, maka mereka jadi pemain selancar yang sangat ulung karena itu, Mbak. Karena mereka terbiasa kandas di daerah Kidul Afrika, sehingga mereka harus berusaha menyelamatkan diri ke Afrika Kidul gitu kan, karena kapalnya kebalik di Kidul Afrika, maka mereka harus latihan selancaran gitu kan, mereka Lama-lama menikmati ya Mas ya. Dia nyariin malah yang gede ya. Iya, bukan menik hidup gitu. Penjelasannya apa coba kalau orang di Afrika gitu jadi banyak orang bule? Kalau hanya itu kan satu-satunya kemungkinan bahwa mereka karena kandas di sana kapalnya dan kapal kandas banyak banget gitu loh, dan adanya banyak kandas tinggi, maka pada saat menyelamatkan diri ke pantai kan mereka pakai itu kan. Iya. Apa tuh Alasannya namanya? Pelancar atau ski atau apa sih ngomongnya ya? Main apa itu namanya? Main di ombak itu? surfing. Selancar. Pelancar ya? Ya pakai papan gitu. Pakai papan sport tapi gede gitu. Ya. Jadi ada kemungkinannya ya itu ya Mas ya, bukan terus ujuk-ujuk datang cuman mau pamer. Aku beda sama kamu gitu, nggak mungkin gitu ya. Iya, itu daerah jeroan dia. Karena tidak bisa mencapai jeroan dia, makanya dia ya harus jalan darat kan. Simpulannya itu kan. Jadi akhirnya diputuskan adalah jalan darat, dan mereka yang sudah terlanjur terhempas dan berada di Kidul Afrika, yang mereka akhirnya membentuk koloni sendiri kan Mbak. Pelayaran mereka cuma dari Kidul Afrika ke Eropa gitu kan akhirnya. Tidak sampai nyebrang selatan Afrika, enggak. Bohong itu mereka pasti kalau gitu. Dan proses ini tadi kan Mas ngendiko ya, cara si admiral ini kan selain pembungkeman juga akhirnya diperkuat dengan literatur. Jadi benar-benar orang udah fokus ke apa yang dia mau kan gitu ya Mas. Iya. Nah, ini kan berbeda dengan saat pemindahan gunung yang tidak hijau oleh tim Pamalayu, itu kan berbeda. Kalau itu memang berbeda. Beda banget. Makanya ini Mbak, paling tidak itu kita bisa melihat kalau misalkan kita di suatu tempat gitu, ada gunung yang bentuknya misalkan mirip piramid gitu. Kalau piramid di situ gunung itu ada kekuatannya yang menjaga, maka kalau kita tanyakan ke penduduk, misalkan ini apa seperti yang tak tanyakan waktu itu pas lagi di warteg dekat gunung tersebut ya, dekat Lelakon waktu itu di Bandung. Aku tanya ke satu penduduk, Pak, pernah melihat bentuk bangunan seperti ini? Tak gambar bentuk piramid di kertas gitu. Oh pernah Pak, gimana? Di televisi itu di Mesir. Oh di Mesir. Itu namanya apa Pak piramid? Oh di daerah kakinya aja nggak ada Pak. Beneran nggak ada. Begitu tak tunjukin, kalau belakang Bapak itu apa? Baru kaget longo gitu Mbak. Ada kekuatan yang bikin dia jadi nggak ngerti kalau ada bangunan seperti itu di belakang rumah dia gitu loh Mbak. Jadi ada kekuatan yang menutup, ada yang bungkem di situ kan. Jadi bungkem pikirannya gitu. Apa juga ada cerita-cerita yang cukup tidak boleh menakutkan gitu Mas, dongeng-dongeng sekitar yang menakutkan, yang yang menakut-nakutin ya, berarti itu juga bagian dari pembungkeman itu ya Mas biasanya ya. Iya, jadi
dengan alasan di situ ada tumbal dan mungkin ada beneran juga gitu Iya. yang disediakan supaya untuk mencegah orang berpikir lebih lanjut. Kan kalau berpikir seolah-olah itu jadi sesuatu yang salah yang harus dihukum gitu kan oleh si apa atau dijadikan tumbal di situ gitu kan seolah-olah jadi begitu kan Mbak. Dan kenyataan seperti itu membuat orang jadi lebih nggak mau berpikir lagi atau nggak berani berpikir atau memang tidak terpikirkan gitu. Karena memang dihentikan proses berpikir di situ aja supaya Mbak, tinggian kak Mbak. Jadi literatur memang begini gue gawe pokoknya londo bener gitu kan Mbak. Terus karena bisa karena beberapa tempat dibegitukan gitu ya, dibegitukan di dunia dongeng itu dibegitukan, itu jadinya udah kayak udah jadi kayak apa ya, pikiran yang Mindset. iya mindset orang di dunia dongeng di Kolobendu gitu loh Mas. Jadi apa udah terbiasa mengabaikan apapun gitu Mas. Mungkin Mbak, bukan mengabaikan tapi memang orang gaduk. Kecerdasannya layak dipertanyakan gitu loh. Jadi dia nggak paham kalau ada sesuatu di situ yang harusnya dia pertanyakan tapi enggak, cuman gitu. Kayak Belanda gitu. Ini sudah selalu kata Belanda kalau itu sekolah ke Belanda gitu Mbak. Mas. Tapi Niki Mas, sorry dipotong ya. Tapi untuk hal ini apakah mirip nggak Mas dengan yang dilakukan oleh Drubikso 4 Mas? Drubikso 4 itu hanya menambah ininya Mbak. Karena perintah dari siapa sehingga kalau itu ada di jalurnya dia akan membantu menutup logika sebisa mungkin gitu. Sehingga supaya nggak kepikir. Atau menutupi pandangan kalian gitu kan kalau diperlukan. Saling support antar teman gitu ya Mas ya, mereka ya. Iya. Baratnya gitu. Antar anak buah. Ya, antar anak buah dan bapak buah. Ya. Berarti kalau menurut Mas di dunia dongeng itu konsep ini bikinan sesuatu itu dibuat yang memang sudah ada di wilayah itu atau buatan yang diaku-aku, diklaim orang lain, itu kan bisa dari apa aja Mas? Maksudnya apa bisa salah satunya bahwa atas kepentingan apa sesuatu itu dibangun di wilayah yang bukan wilayahnya gitu atau ada hal lain Mas? Yang jelas yang namanya mereka penjajah dan mereka itu tujuannya adalah merampok, maka mereka seharusnya tidak membuat sesuatu hal yang tidak ada fungsinya gitu loh Mbak. Jadi yang mereka jarah apa? Kalau misalkan kekayaan alam berupa misalkan gula atau berupa apa gitu, itu kan harusnya ada ininya tuh, ada kepentingannya membangun di situ gitu. Tapi kalau misalkan enggak, misalkan bikin pabrik gula tapi jalur transportasinya nggak disiapin gitu, itu kan aneh Mbak. Atau dia membangun sistem perairan sungai yang cukup lebar dan itu bisa untuk mengairi sawah, tapi bukan sawahnya dia, itu gopong gitu loh Mbak. Seperti Mbak misalkan pasang selang untuk nyirangi tanaman, tapi Mbak sirami tanaman tetangganya, terus Mbak dapat untung apa nih gitu loh. Iya Mas. Terus ini juga ya Mas ya, kalau dilihat-lihat yang diklaim itu kan selalu bangunan atau bentuk sarana prasarana yang kuat gitu loh, besar-besaran dalam hal konstruksinya itu nggak main-main gitu loh. Nah kalau bukan tempat kita ngapain ya kita repot kayak gitu loh, ya kan Mas? Itu kan rugi dari sisi ekonomi, betul ya Mas? Iya, ya kasarannya tuh seperti misalkan Mbak Jo memperbaiki ruang tamunya Mas Aris gitu kan, karena gunanya. Enggak gunanya Mas, enggak ada. Mendingan Mas Aris yang benerin tempat saya. Ketawa dia Mbak Arisnya. Sponsor. Bocor Mas, bocor. Ya, jadi kepentingan itu harus kelihatan ada dulu. Kalau kepentingan nggak ada, berarti dia ngapusi gitu kan Mbak. Dia pasti bohong gitu. Oke Mas, udah sih cukup. Sampun Mas, cukup. Matur nuwun Mas. Satu lagi. Kita ke slide karena wah, sip. Bentar.
karena sudah mendekati jam. Ini ada yang nanya nih, Mbak Jo kenapa masang kalender? Karena kalender baru ya. Ini ada yang nanya, Mbak Jo, Mbak Uming kenapa pakai background kalender? Karena kalendernya baru di tahunnya yang baru, jadi pamer nih. Oke. Bentar. Bikin slide-nya yang 101. Jika ada yang berusaha merusak jalannya zaman, memang harus dicegah. Dan alam punya cara sendiri untuk mencegah itu. Ayo, Mbak. Oke, berikutnya. Tapi kalau merubah jalannya zaman hanya terhadap dirinya, sebaiknya dibiarin aja. Karena kita tidak boleh mengganggu pilihan orang. Kalau pilihannya adalah dia mau merusak dirinya sendiri, ya sudah monggo. Ayo, Mbak. Karena menolong itu yang perlu ditolong dan sudah minta bantuan. Jadi kalau tidak minta bantuan, ya jangan ditolong. Ayo, Mbak. Karena kalau menolong yang tidak minta bantuan itu namanya malah ikut salah. Karena namanya juga kurang kerjaan, tapi juga menolong itu juga harus dilihat kitanya sanggup apa enggak. Kalau enggak sanggup ya enggak usah nolong. Lanjut, Mbak. 105. Bangun jiwanipun sedaya titah kang wonten ing arcapada, kedah andamel sansaya indahipun. Hamemayu kang kasurung kalian samirana, mering kamulyan jati ning Tribuwana. Sampun, Mas. Ya, Selesai. Nggih. berarti sudah selesai. Jadi ini semua cuma dongeng, jadi jangan dipikirin, jangan dicari buktinya di luar. Karena dongeng memang bukan sak penak kulit cerita, namanya dongeng gitu. Gitu, Nggih. Mbak. Enggak, Mas. Mas, tapi Mas kayaknya ada perlu, bukan Mas kayaknya ada perlu ya. Uming penasaran, apa Mas IG Live kali ini perlu untuk menyampaikan tentang sopo Bu jenenge? Tehnya yang pakai keran itu nih, Mas. Perlu nggak, Mas? Teh yang pakai keran. Oh iya, Nggih. yang namanya penari kan memang butuh latihan nari, Mbak. Jadi sekarang ini ya jelas sudah ada penari yang nari di tempatnya latihan tari dan di gedung tari tempatnya semua penari menari gitu kan. Penari tugasnya nari, Mbak, bukan bikin senjata, Mbak, masalahnya gitu kan. Bukannya Enggak, cukup karena pandai. dia Mas. Tapi penari itu harusnya bikin narinya bukan di tempat, bukan bikin teh pakai keran gitu, Mbak. Nggih. Pakai Atau napi teh. dong. Ya, karena keran itu bukan untuk bikin teh, Mbak. Air direbus gitu, bukan kerannya dicemplungin gitu, enggak dong, Mbak. Teh poci itu masih mending, atau teh celup gitu. Masuk keran tuh bikin teh, Mbak, kan enggak, masuk teh keran gitu. Ini kata Mbak Jo, orang mereka senangnya gini bikin teh pakai keran kok. Dari keran, tehnya dari keran gitu, Mas. Ya biarin aja ya, Mas. Biarin aja, memang jangan-jangan nanti teh pakai selang lagi. Cuma keran, selangnya juga. Atau pompa air gitu, teh pompa air gitu. Pompa air nggak kepakai. Nggak, Mas. Nggak, cukup nih mantan, Mas. Ini tak tunjukin beberapa itu kok nggak kelihatan ya ininya. Nah, ini di situ. Rame nih, Mas, di sana nih. Ini. Wih. Itu. Halo. Tadi malam banyak, sekarang juga begini. Nah, ini dorok kagumnya ini. Oh, nggih, yang tidak kecil, nggih. Itu Pak Saiful. Saiful. Ini yang anunya akarnya pakai derek Mas Agung itu dari Mbak Nila, Mas Yosi. Itu yang paling sakti itu bisa lompat gumiter. Ada Mas Migren nih nggak sembuh migrennya, kambuh terus. Oh, Mas migren ada nggih.
Oke. Oke Nggih, Mas. Mbak, itu dulu ya. Nggih, Mas. Udah mulai ngumpul berarti. Nggih, nggih. Oke. Ya Nggih, udah Mas. semuanya. Nggih. Nggih, berarti Uming tutup dulu nih live kita nggih, Mas. Oke. Tutup nggih. Nggih. Sampai ketemu semuanya. Nggih, matur gong ing panuwun dening Kitunggul Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang gambar gandanipun tansah andamel hayune pangeksi. Sasamipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rahipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat ya menyadur ini semua cuma dongeng. Jangan dipercaya, jangan diseriusin, apalagi diulang-ulang nontonnya. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Jo, dan tadi ada Mbak Vicky juga. Jangan diingat tiap Rebu, jangan diperhatiin juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam Mbak. menyanyi. Bentar, Salam Mbak. hijau. Ini apa? Pering itu orang kata ini bunyi gini nggak sih? Iya, betul. Ya, ini menjelang pering ya. Ini hore. Kami hore-hore, Mas. Ya udah gitu aja Mbak. Nggih, Mas. Nggih, Nggih, dadah, Mas. Mas. Nggih. Um, Nggih.